Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadila Sidik. Kali ini saya akan menjabarkan proposal bisnis yang sudah saya buat, yang mana bisnis ini bergerak khusus atau yang lebih dominan bergerak di bidang software house. Dan untuk kali ini kami akan menjelaskan, atau saya sendiri akan menjelaskan proposal bisnis yang bernama Coffeesyn. Coffeesyn ini apa sih? Ya, sebagaimana yang sudah terjelas di sana, maksudnya software house yang bergerak di bidang coffee shop. Jadi inilah pendahuluan atau pembukaan dari saya tentang proposal bisnis yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang apa sih Coffeesyn ini. Kita akan menjelaskan. Coffeesyn adalah startup software house yang menyediakan solusi digitalisasi terpadu untuk coffee shop. Kami menawarkan aplikasi berbasis cloud dan dengan fitur utama seperti manajemen kasir atau POS, kalau teman-teman sudah tahu, inventaris, dan program loyalitas pelanggan. Nah, ini 3 fitur yang andalan dan unggul dalam software tersebut. Jelas visi kita adalah menjadi mitra digital terpercaya bagi coffee shop di Indonesia, terutama khususnya di UMKM. Jadi target pasar kita di sini adalah UMKM. Bagaimana coffee shop menengah ke bawah itu bisa pun dan bisa tetap mengikuti yang namanya digitalisasi atau mengikuti era modern sekarang yang semuanya serba digital. Dan itu sangat mempermudah dari segala hal. Baik, kemudian kita lanjut di business overview. Latar belakangnya jelas, coffee shop yang menghadapi kesulitan digitalisasi operasional, memantau inventaris real time dan meningkatkan retensi pelanggan. Jadi jelas ya, coffee shop yang kita incar atau software ini diperuntukkan mereka coffee shop yang menghadapi kesulitan tentang digitalisasi operasional, entahlah dari table menu, entahlah dari inventarisasi dan lain sebagainya. Nanti akan kita sediakan semuanya di dalam satu aplikasi all in one. Kemudian solusinya adalah ya jelas Coffeesyn. Coffeesyn ini sebagai solusi untuk coffee shop UMKM yang membutuhkan digitalisasi tersebut. Karena aplikasi ini berbasis cloud untuk manajemen kasir dan inventaris. Kemudian program loyalitas pelanggan dan dashboard analitik. Nah, kemudian yang terakhir solusi mudah dan terjangkau. Yang menjadi poin menarik di sini adalah tentang program loyalitas. Kalau teman-teman pernah buka aplikasi-aplikasi untuk coffee shop yang menengah ke atas, mungkin kita bisa menyebut dari beberapa brand, mungkin kita bisa ngeliat Starbucks, Janji Jiwa, Kopi Kenangan. Mereka sudah memiliki coffee shop yang kita bisa bilang menengah ke atas karena mereka juga sudah mengikuti era digitalisasi. Yang jadi poin utama dari mereka adalah loyalitas. Bagaimana caranya mereka pelanggan yang sudah loyalitas diberikan reward sesuai apa yang telah diberikannya. Maka Coffeesyn hadir untuk memanfaatkan atau untuk menghadapi permasalahan tersebut, di mana banyak orang datang ke coffee shop UMKM menengah ke bawah atau mereka yang masih berbasis manual itu tidak mendapatkan apa-apa. Kita lihat teman-teman, mungkin di beberapa coffee shop yang strategis dekat tempat kerja, dekat dengan perumahan, mereka itu langganan hampir setiap harinya nongkrong di kafe, tapi tidak ada reward yang didapat. Maka dari itu, kami menyiapkan aplikasi ini agar mereka pelanggan pun bisa mendapatkan reward tersebut. Dan ini menjadi poin plus untuk coffee shop agar customer itu ingin besoknya kembali lagi. Oke. Kemudian dari market analysis yang sudah kita baca, jelas tadi saya sampaikan tentang target pasar kita ada di coffee shop kecil, menengah hingga menengah. Kemudian yang jelas startup coffee shop milenial dan Gen Z. Rata-rata sekarang banyak coffee shop yang sedang dibangun dan dirintis oleh para Gen Z dan milenial. Dan mereka mengerti dan mereka paham pentingnya digitalisasi ini. Maka kita menyediakan aplikasi ini khususnya atau target pasar utama kita ada di pada mereka semuanya. Kemudian keunggulan yang menjadi sangat penting di sini, solusi khusus untuk coffee shop, harga kompetitif dibanding software lain, dukungan teknis personal. Nah, di sini ada poin menarik teman-teman tentang harga kompetitif dibandingkan software lain. Untuk harga nanti akan kita jelaskan berapa
harga untuk kita bisa menjadi mitra, atau coffee shop ini bisa bermitra dengan aplikasi ini dengan biaya yang rendah tapi dapat fitur yang banyak gitu. Baik, kemudian value proposition di sini poin penting yang bisa menjadikan keunggulan dari software kami adalah digitalisasi lengkap dan hemat biaya untuk coffee shop Anda. 2 poinnya ya teman-teman, tentang digitalisasi coffee shop dan juga hemat biaya. Agar bagaimana mereka-mereka yang sedang membangun coffee shop di luar sana, mereka merasakan bagaimana sih digitalisasi yang lengkap dalam satu aplikasi, juga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kami menawarkan solusi all-in-one untuk operational coffee shop yang menyangkut manajemen kasir, loyalitas pelanggan, dan analisis data. Analisis data ini nanti berbagai macam ya teman-teman, dari tentang uang pengeluaran, dari manajemen keuangan, dari manajemen barang yang terjual dan lain sebagainya, itu lengkap dalam satu aplikasi. Jadi memang ini bukan aplikasi yang hanya sekedar untuk jadi yang penting ada aplikasi, enggak, tapi ini memang satu aplikasi yang bisa menggapai atau mencakup semua banyak hal. Kemudian strategi yang saya keluarkan untuk agar kita bisa mendapatkan mitra-mitra yang agar mau dan agar mereka tertarik untuk berlangganan dengan aplikasi kita adalah yang jelas dengan cara saluran distribusi. Kita menggunakan website, media sosial, komunitas F&B, iklan digital, dan juga event promosi. Kemudian yang menjadi salah satunya poin menarik atau hal yang bisa kita agar bisa menarik pelanggan juga, yakni memberikan promosi khusus, diskon 10% untuk pelanggan awal. Kemudian yang ketiga yakni kemitraan strategis, kolaborasi dengan asosiasi coffee shop dan komunitas barista. Karena target pasar kita barista, target pasar kita di sini ada coffee shop, maka kita akan berusaha untuk bersosialisasi kepada mereka, masuk kepada komunitas mereka dan menawarkan one by one, satu persatu, pintu ke pintu, dan menjelaskan tentang pentingnya. Selain kita berkampanye di sosial media, kita juga melakukannya secara manual atau melakukannya secara utuh di semua platform. Kemudian ada program referral. Jadi untuk kita menghargai, memberikan reward kepada mereka yang mengajak temannya satu sama lain untuk bermitra kepada kita, kita memberikan program referral yang menarik potongan harga untuk referensi pelanggan. Jadi ketika nanti ada satu coffee shop yang sudah mengajak coffee shop yang lain, coffee shop yang mengajak tersebut dan yang diajak akan kita berikan reward, yakni sebuah potongan harga bulanan selama 3 bulan ke depan. Jadi selama 3 bulan ke depan, mereka yang bisa mengajak teman-temannya akan ada pengurangan biaya dari bulanan subscription fee-nya tersebut. Kemudian untuk kedepannya kami akan menyediakan 3 paket. Sebenarnya untuk awal ini kita akan fokus kepada kepada 3 hal yang tadi saya sebutkan, tentang manajemen kasir, royalty, dan juga inventaris. Kemudian kita juga menyiapkan bagi mereka yang opsionalnya mungkin tidak bisa tidak membutuhkan secara spesifik, kita bisa membaginya. Di sini ada paket dasar yakni beberapa fitur manajemen kasir dan inventaris. Jadi fokus hanya kepada sistem yang dibutuhkan kepada bagi coffee shopnya tanpa memberikan untuk kepada konsumen. Jadi mereka hanya fokus untuk membantu posnya saja. Tapi untuk paket premium ini yang tadi saya sampaikan all-in-one dengan harga yang saya sampaikan nanti, all-in-one ini sudah ada di paket premium, yakni fitur royalty, program, dan dashboard analitik. Jadi lengkap semuanya ada di paket premium. Sebenarnya ini paket utamanya. Paket dasar tadi saya berikan opsi itu untuk bagi beberapa coffee shop yang memang tidak membutuhkan secara, mungkin kita menemukan beberapa coffee shop yang masih jauh dari jangkauan, mungkin dari kita teman-teman tahu banyak coffee shop yang di pelosok dan lain sebagainya, mereka belum membutuhkan program royalty, mereka belum tentukan tentang analitik data, maka saya siapkan paket dasar ini untuk mereka dengan harga yang lebih murah lagi, tapi memang tidak bisa mendapatkan sebagaimana fokus saya dalam membangun software ini. Fokus software ini adalah all-in-one tadi, yakni ada di paket premium. Kemudian ada paket custom teman-teman. Nah, untuk paket custom ini sebenarnya kita adakan untuk penawaran saja. Siapa tahu ada
brand atau coffee shop yang sudah menengah ke atas. Jadi dari omset bulanannya, omset tahunannya itu memungkinkan mereka untuk membuat aplikasi sendiri. Nah, kami pun siap untuk membantu mendevelop aplikasi tersebut dari awal, dari titik nol sampai titik akhir sesuai dengan permintaan dari customer. Seperti itu. Jadi 3 pergambaran sini ada paket dasar, paket premium, dan paket custom. Oke, kemudian di sini ada risk and mitigation atau resiko dan kompetisi dalam kita membangun startup atau membangun software ini. Resikonya jelas, aplikasi semuanya memiliki resiko bug dan downtime. Tapi tidak perlu khawatir karena aplikasi ini akan terus di-maintenance 24/7. Jadi setiap waktunya kita akan ada satu teknisi yang standby dan siap untuk mendengar laporan kendala yang terjadi. Jadi untuk resiko yang hampir beredar di semua aplikasi yang ada itu kita bisa selesaikan karena kita akan menyiapkan satu teknisi yang standby 24/7. Jadi mungkin kita akan bagi 3 shift nanti. Ada shift 1, shift 2, shift 3 dan mereka akan standby terus ketika ada kendala. Laporan dari mitra-mitra kita akan bisa kita terus kelola dan kita langsung perbaiki saat itu juga. Kemudian, kompetisi ketat di sini adanya pemain besar di industri. Benar teman-teman, tadi saya sampaikan bahwasanya banyak UMKM yang belum berpikiran ke sana, atau yang kita bahas di sini adalah mereka-mereka yang coffee shop yang sudah menengah ke atas. Mereka sudah berpikiran tentang pentingnya digitalisasi, bahkan mereka sudah membuat aplikasi sendiri. Itulah kompetisi yang sangat besar. Tapi menurut saya itu bukan halangan kita karena ini beda pasar. Pasar kita fokus kepada mereka yang menengah ke bawah. Dan sejauh ini hasil penelitian kami, beberapa analisis kami mengatakan bahwasanya belum ada aplikasi all-in-one untuk satu aplikasi banyak mitra atau banyak coffee shop. Nah, ini yang menjadi bantuan utamanya. Teman-teman bisa bisa mengetahui mungkin kalau teman-teman ada satu aplikasi di pondok pesantren itu. Dia satu aplikasi per pesantren tapi bisa diakses dengan ratusan pesantren. Itu aplikasinya Cards. Nah, ini saya membuat saya membuat bisnis ini salah satunya terinspirasi dari sana. Kalau di sana bisa membuat satu aplikasi bisa untuk banyak pondok pesantren mengaksesnya dalam dashboardnya, dalam websitenya dan lain sebagainya. Maka saya juga akan membuat satu aplikasi untuk banyak mitra yang khususnya untuk UMKM menengah ke bawah. Kemudian jelas social and sustainable aspect yang saya sampaikan adalah tentang kami sangat mendukung UKM coffee shop untuk bersaing di era digital. Bahwasanya mereka tidak boleh ketinggalan tentang digitalisasi yang sekarang beredar era modern ini. Kemudian mengurangi penggunaan kertas melalui sistem digital. Teman-teman melihat banyak sekali coffee shop yang masih menggunakan kertas sebagai daftar menu. Dan juga untuk memesan menu, bayangkan dengan adanya aplikasi ini kita bisa memangkas banyak kertas dan kita akan semakin meramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Kemudian yang jelas yang terakhir adalah membantu komunitas lokal dengan pelatihan transformasi digital. Sudah. Kemudian di sini ada poin-poin menarik yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang rencana pelaksanaan. Untuk rencana pelaksanaan dalam pembuatan aplikasi ini kami sudah merancang yakni membutuhkan waktu sebanyak 8 bulan. Oke, kita membutuhkan waktu sepanjang 8 bulan di mana bulan pertama kita akan melakukan riset dan pasar perencanaan. Kemudian di bulan kedua kita akan mulai mendesain dan prototyping. Kemudian di bulan ketiga dan 4 kita mulai mendevelop aplikasi. Di bulan kelima kita akan mulai testing dan iterasi. Di bulan keenam kita mulai piloting bersama beberapa mitra. Mungkin 10 mitra awal atau 5 mitra awal untuk kita tahu kekurangan dan kelebihan dari aplikasinya. Apakah masih ada error dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui semuanya dari testing, iterasi dan juga piloting bersama para mitra, di bulan ke-7 kita akan mengadakan perbaikan dan optimisasi. Akhirnya kita akan membuat suatu aplikasi yang benar-benar sempurna tanpa lagi ada permasalahan di dalamnya. Mungkin kalau masalah bug, masalah downtime itu hal yang wajar, tapi yang tadi saya sampaikan solusi kita adalah akan menyiapkan satu mekanik yang standby 24/7. Jadi setiap hari mereka akan standby untuk mengawasi aplikasi kita dan menerima aduan dan laporan. Kemudian
Yang terakhir, kita di bulan ke-8 kita sudah mulai bisa campaign dan juga launching aplikasi. Kemudian setelah itu di 6 bulan awal kita akan terus fokus pada edukasi mitra. Beberapa pun mitra yang sudah terdaftar daripada kita. Baik, berikut ada perencanaan anggaran awal yang perlu saya sampaikan. Untuk perencanaan anggaran awal di sini, ada development aplikasi kita membutuhkan biaya sebesar 600 juta. Kemudian untuk pemasaran kita membutuhkan biaya sekitar 225 juta. Kemudian untuk pengembangan fitur lanjutan, ketika ada fitur-fitur yang akan kita tambahkan, itu membutuhkan biaya sekitar 150 juta. Kemudian untuk edukasi dan pelatihan kita membutuhkan 50 juta. Jadi total untuk investasi awal yang kita butuhkan dana anggarannya ini sebesar 1 miliar 25 juta. Kemudian untuk biaya operasional tahunannya. Untuk biaya operasional tahunannya perlu diketahui kita pasti butuh yang namanya maintenance untuk pemeliharaan aplikasi. Maka saya anggarkan untuk per bulannya agar kita bisa menghitung BEP dan ROI-nya. Di sini sekitar 105 juta, dan juga untuk pemasaran lanjut karena kita tidak boleh stagnan, kita terus mencari mitra sampai kita mencapai target atau bisa melebihi dari target yang kita capai selama 2 tahun. Kemudian yang terakhir di sini untuk operasional ada gaji tim sebesar 300 juta, total untuk biaya operasional tahunan 525 juta. Baik teman-teman, kemudian berikutnya kita di sini ada ROI dan BEP. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri untuk perhitungan modal, kemudian sampai hingga kembali balik modal. Bisa diperhatikan tentang ROI dan BEP-nya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan untuk bulanannya yang tadi saya sampaikan, yakni per coffee shop kita akan memberikan biaya sebesar 125 untuk paket premium ya, paket all in one. Untuk paket dasar dan untuk paket custom itu belum kita sertakan karena fokus kita memang untuk paket premium. Itu hanya sebagai opsional ketika ada beberapa coffee shop yang bermasalah karena memang belum membutuhkan fitur-fitur tersebut. Kemudian cukup teman-teman. Baik, di sini ada rincian awal dari investasi awal, teman-teman bisa cek sendiri sesuai yang tadi saya bilang. Untuk investasi awal membutuhkan biaya sebesar 1 miliar 25 juta. Mulai dari desain UI UX, development, testing hingga terakhir sesi pelatihan. Kemudian teman-teman yang terakhir di sini ada rincian operasionalnya yang tadi saya totalkan sebagai 525 juta. Berikut rincian detailnya tentang biaya operasional tahunannya. Baik, kemudian yang terakhir di sini ada struktur yang bisa saya jelaskan dari Coffee Scenes. Di sini ada CEO dan founder, memiliki 3 tim utama yakni tim marketing, tim development, dan juga tim educator dan support. Oke. Kemudian di sini ada tim marketing, jelas mereka fokus kepada pemasaran untuk kita bisa mencapai kepada para mitra. Kemudian di tim kedua ada tim development, mereka yang akan mengatur sampai aplikasi dari 0 sampai jadi, mulai dari prototyping dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada educator dan support, mereka yang akan membantu para mitra dalam selama berjalannya aplikasi atau dari awal sampai akhir nanti mereka sudah menguasai dan juga akan membantu secara harian yakni sebagai tim customer service atau mereka customer support yang akan membantu para mitra. Kemudian di bawah development team di sini ada front end, back end, dan juga UI UX designer yang kita butuhkan dalam development team. Dan untuk QA untuk dan lain sebagainya mungkin kita akan mengambil dari pihak luar karena kami sudah bermitra juga dengan beberapa perusahaan yang memiliki tim dalam QA dan analisis dan lain sebagainya, maka kita akan bekerja sama dengan mereka agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik, kemudian untuk informasi kontak teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada nomor telepon dan berikut email dari Coffee Scenes sendiri. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan sedikit gambaran saja teman-teman tentang dari bagaimana sih tampilan. Kemudian sebenarnya untuk prototype itu sebenarnya sedang kami garam. Jadi memang belum selesai pada saat waktu kami mempresentasikan ini, maka kami masih membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama mungkin. Tapi kami bisa memberikan gambaran sedikit nanti seperti apa sih bentuk aplikasinya. Berikut aplikasinya. Nah, kemudian kita masuk di sini ada gambar login ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat
Di sini ada username, password, dan lain sebagainya. Seperti layaknya aplikasi yang lain, mereka ketika lupa password dari admin, dan ini aplikasi dengan ketika mereka lupa password, jelas sudah ada prototipe-nya untuk mengganti password, dan juga untuk mereka yang join untuk mereka yang baru, di sini ada join now untuk mereka daftar kepada aplikasi tersebut. Dan kita membutuhkan database mereka untuk, kenapa sih customer itu kita sangat butuhkan, karena kan untuk royalti tadi ya, yang barcode itu. Maka setiap customer nanti membutuhkan barcode untuk mendapatkan royalti. Cara kerjanya teman-teman sebenarnya simpel. Nanti akan kita jelaskan untuk prototipe yang sudah jadi. Tapi untuk kali ini kita akan memberikan gambaran saja, mohon maaf ya. Baik, kemudian di sini ada gambaran dari menu utamanya. Menu utama di sini kita akan memberikan mereka mitra-mitra kami yang terdekat, akan kita berikan rekomendasi kepada customer. Contoh, customernya sedang berada di daerah Pamulang, maka kita akan memberikan rekomendasi coffee shop terdekat dari daerah Pamulang tersebut. Jadi ya itu loh, banyak sekali fungsinya. Jadi bukan hanya ini di dashboard dari customer ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya mungkin masih bisa menyusul di lain waktu. Dan lain sebagainya. Di sini ada iklan di atas, itu adalah bagi mitra-mitra yang memang mau menambahkan ads atau tambahan agar mereka bisa muncul di iklan pada aplikasi. Jadi ini ada biaya tambahan lagi, dan ini sangat membantu untuk operasional kita juga. Dan mereka pasti akan mendapatkan benefit yang lebih. Salah satunya jelas, mereka akan selalu timbul di semua aplikasi para customer, walaupun dia jauh maupun dia dekat gitu. Kemudian di sini ada beberapa coffee shop yang memberikan promo pada hari tersebut. Baik, mungkin seperti itu saja teman-teman. Berikut penjelasan yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mungkin untuk prototype akan menyusul, karena kita hanya bisa memberikan gambaran seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.